Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Setelah serangan itu, Yunxiao berteleportasi kembali dan muncul kembali ratusan kaki jauhnya, menatap mereka sambil mencibir. Bum bum bum. Keempat serangan itu meledak di dasar puncak surgawi Tusita dan akhirnya membuat gunung itu terbang, namun, mereka berempat juga terguncang oleh kekuatan besar itu, tiga lainnya semua mengerang saat darah mengalir ke tenggorokan mereka. Ying Shao, di sisi lain, merasa seolah-olah dia telah dipukul di kepala, dia memuntahkan seteguk besar darah dengan suara, puff, dan bahkan organ dalamnya hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Ying Shao melihat luka di dadanya dengan ngeri, api terus membakar dadanya, dan dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan api, namun, ada lubang seukuran kepalan tangan di dadanya, dan dia bisa melihat punggungnya dari depan. Kekuatan dan vitalitasnya dengan cepat menghilang dari tubuhnya mulai menjadi kaku dan dingin, dan bahkan kesadarannya berangsur-angsur kabur. Bajin dan dua lainnya terkejut, mereka berkeringat dingin saat mereka melihat keadaan Ying Xiao yang menyedihkan. Wajah ketiga pria itu menjadi pucat saat mereka bertanya-tanya apakah mereka bisa menghindari serangan diam-diam Yun Xiao barusan. Jelas, itu sangat sulit, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil seolah-olah mereka baru saja kembali dari gerbang neraka. Tidak, jangan mati, aku tidak ingin mati. Di sisi lain, Ying Shao basah kuyup dengan keringat dingin, meskipun lubang di dadanya telah memadamkan iblis es Heart Flame, tidak mungkin baginya untuk pulih, sejumlah besar darah dan kekuatan hidup dengan cepat hilang. Itu juga karena puncak surgawi Tusita telah menghantamnya dua kali, membuatnya lengah dan melukai ki primordialnya. Dia mengeluarkan kotak giok dari tas penyimpanannya dengan tangan gemetar dan berkata dengan suara gemetar, "Tidak, aku tidak akan mati. Aku masih memiliki pil ilahi, Kotak giok adalah salah satu yang berisi pil ilahi, dan itu persis sama dengan 3 di tangan Yun Xiao. Ah! Ying Shao tiba-tiba berteriak kesakitan, Bajin melintas di depannya dan mengambil kotak giok di tangannya, matanya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia menyimpannya dengan membalikkan tangannya. Ekspresi Bajin berubah menjadi rasa kasihan saat dia menghela nafas, Tuan Ying Xiao, kamu tidak akan bisa hidup, jadi mengapa menyia-nyiakan pil ilahi? Dengan pil ini, lelaki tua ini akan memiliki harapan untuk menerobos lagi, dan aku pasti akan membalaskan dendammu di masa depan. Ah, tidak, jangan, kembalikan padaku. Wajah Ying Shao penuh dengan permohonan, dia gemetar saat dia berjalan di udara, namun, langkahnya menjadi semakin curam, akhirnya, dia terhuyung-huyung dan jatuh dari udara, setelah berjuang beberapa kali di tanah, dia mati total. Seorang ahli alam keadilan berdaulat ilahi telah meninggal dengan cara yang menyedihkan. Aula dipenuhi dengan rasa simpati, wajah semua orang suram dan mereka tidak bisa menggambarkan perasaan mereka. Ying Xiao, yang dibenci semua orang, sudah mati, semua orang harus bahagia. Yun Xiao mencibir, puncak Tusita kembali ke telapak tangannya, dan cahaya menyebar berputar-putar, itu hanya satu kematian, sepertinya saya harus menghancurkannya 3 atau 4 kali lagi. Tidak, Mo terkejut dan berteriak. Dia takut Yun Xiao akan membuang puncak Tusita lagi, dan kali ini, tidak ada yang berani memblokirnya, yang akan membahayakan pil keberuntungan surgawi, jadi, dia tiba-tiba menusukkan tombak. Dang! Yun Xiao meninju tombak, dan tombak itu bergetar, memaksanya mundur lebih dari 10 langkah. Zhu Jun dan dua lainnya juga bergegas dan mengepung Yun Xiao dan Gu Qingqing. Gu Qingqing bersandar di punggung Yun Xiao dan berkata dengan suara yang dalam, 2 lawan 4, apakah kamu memiliki peluang untuk menang? Itu bukan 2 lawan 4, Yun Xiao mencibir, itu 7 lawan 4. Tablet alam ilahi terbang perlahan, Ku Hongyan, Luo Yunsang, dan Fei Ni muncul dalam sekejap, serta menjadi Nan dan Banteng yang berpatroli di surga. Dan yang ini, seharusnya 8 lawan 4. Embusan angin terakhir berputar dan berubah menjadi buaya yang berbaring di bahunya. Begitu formasi ini muncul, Zhu Jun dan 3 lainnya tercengang, mereka tertegun sejenak sebelum mereka menyadari bahwa situasinya tidak baik.
Hati Bajin bergetar ketakutan, ketika dia memikirkan waktu di Istana Sembilan Ramuan, dia ingin membunuh orang ini terlebih dahulu, seolah-olah dia telah menyelamatkan hidupnya. Dengan pemikiran cepat, dia membuat keputusan cepat dan berbalik untuk berlari keluar aula. Dia telah memperoleh 2 pil ilahi level 10 dari perjalanan ke menara pil kaisar ini, bahkan jika dia tidak mendapatkan pil keberuntungan surgawi, dia tidak menyesal. Namun, lusinan pancaran pedang menembus udara dan menghalangi jalannya, mereka berbaris di depannya satu persatu, cahaya dingin sangat dingin dan membentuk susunan pedang. Kamu bisa pergi, tapi tinggalkan 2 pil ilahi. Seringai Yun Xiao terdengar. 2. Bajin berkata dengan marah, kamu terlalu serakah. Jika saya memberikan semuanya kepada Anda, bukankah perjalanan lelaki tua ini akan? Jika kamu tidak meninggalkan pil, tinggalkan hidupmu, kata Yun Xiao sambil tersenyum, pilih sendiri. Wajah Bajin suram, meskipun beberapa orang di sekitar Yun Xiao hanya memiliki basis kultivasi dari alam abadi sejati, mereka kalah jumlah, dan hanya perlu beberapa menit untuk menekan mereka. Tetapi jika dia tidak berkelahi dengan mereka dan ingin pergi, mereka mungkin tidak bisa menghentikannya. Jika kamu ingin mengambil nyawaku, kamu harus melihat apakah kamu memiliki kekuatan. Lari, teriak Bajin, dia berbalik dan memukul susunan pedang dengan telapak tangannya, mencoba mematahkannya dan melarikan diri. Ledakan, bang, bang, ledakan. Lebih dari 10 pedang tidak dapat menahan kekuatan telapak tangan dan langsung dikirim terbang, pedang lainnya juga gemetar dan berdengung. Haha, kamu ingin pergi. Dalam mimpimu, pergi. Yun Xiao tertawa mengerikan dan berteriak, ayo. Buaya di bahunya tiba-tiba berubah menjadi angin kencang dan terbang seperti awan gelap, retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di atas aula, dan berenang seperti berudu. Bajin buru-buru berbalik dan mengeluarkan beberapa sinar cahaya. Ledakan, bang, bang, ledakan. Cahaya menembus angin puyuh, tetapi itu tidak berguna, badai yang menakutkan itu runtuh. Naluri Bajin sebagai ahli yang kuat terungkap dalam kepanikannya, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan tetap tenang dalam menghadapi bahaya, pita putih muncul di tangannya di beberapa titik, dan mengembang tertiup angin. Huci, pita itu terbang, dan lapisan cahaya putih melintas di atasnya, seperti penghalang. Ledakan, angin astral menabrak pita dan segera tenggelam, pita itu tiba-tiba mengikat angin astral dan menariknya keluar dari bentuk asli buaya, mengikatnya dengan kuat. Apa? Yun Xiao tercengang, dia tidak menyangka Bajin memiliki beberapa trik di lengan bajunya, dia hendak bergerak ketika dia melihat buaya membuka mulutnya dengan marah dan memuntahkan api. Itu adalah api Phoenix sejati yang sebelumnya dia serap, namun, setelah terus melahap angin astral untuk menjadi lebih kuat, kedua atribut itu kehilangan keseimbangan dan telah ditekan di tubuhnya. Api ilahi menyembur keluar dan mendarat di pita, dengan bantuan angin astral, api segera membesar dan hampir membakar seluruh aula. Di bawah panas, pita segera memancarkan cahaya terang, buaya itu bergegas keluar dan menerkam ke depan dengan tubuh setengah iblisnya. Bajin terkejut melihatnya memuntahkan api, dia meninggalkan pitanya dan berubah menjadi cahaya untuk melarikan diri. Namun, bagaimana kecepatannya bisa lebih cepat dari teknik pelarian angin dari tubuh roh 5 elemen? Dia baru bergegas keluar dari ula beberapa ratus kaki ketika buaya itu menyusul dan menerkamnya. Ledakan, sebuah lubang besar dihancurkan ke tanah, dan retakan terus menyebar ke segala arah. Angin puyuh yang kuat berputar di lubang dan naik ke langit, tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Suara yang menghancurkan bumi terdengar di aula, wajah Zhu Jun dan Meng Zuo menjadi jelek, sementara wajah wasit suram dan tertekan. Satu roh angin astral telah menjebak Bajin, 7 orang yang tersisa merasa tidak berdaya terhadap mereka bertiga. Apakah kalian bertiga masih ingin memperjuangkannya? Yun Xiao mencibir dan menatapnya dengan dingin. Hati Zhu Jun menjadi dingin, dia menoleh untuk melihat Meng Zuo, menanyakan pendapatnya. Mata tunggal Meng Zuo bersinar dengan cahaya tajam, temanku dari ras monster, bagaimana menurutmu? Wasit menggelengkan kepalanya tanpa daya, maafkan saya karena terus terang, tetapi gadis bernama Gu Qingqing ini bukanlah ahli alam kedaulatan ilahi biasa, dia juga memasuki alam ilahi kekosongan, saya tidak bisa membawanya sendirian, pertempuran ini tidak akan berarti kecuali kalian berdua bisa mengalahkan 6 lainnya.
Zhu Jun dan Meng Zuo bahkan lebih terkejut, mereka memandang Gu Qingqing dengan kaget, dan kemudian keduanya menjadi sedih. Zhu Jun mengangkat kepalanya dan matanya berkedip, karena kamu adalah penguasa tablet alam ilahi dan telah bertemu Tuan Musing, aku yakin kamu tahu tentang masalah pulau pemisahan misterius, kami telah diperintahkan oleh Tuan Pulau untuk membawa kembali pil keberuntungan surgawi, apakah kamu ingin bertarung melawan pulau pemisahan misterius? Ya ampun, kamu mengancamku. Yun Xiao terkekeh saat dia mengulurkan tangannya dan berkata, selamat tinggal, kalian berdua. Zhu Jun melihat bahwa dia tidak memberinya wajah sama sekali dan sangat tertekan, dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dan berkata, kalau begitu kita akan bertemu lagi. Mereka berdua berbalik dan pergi, tetapi mereka berhenti di depan pintu. Murid Yun Xiao menyempit, seolah-olah dia telah merasakan sesuatu, hati-hati, sepertinya ada yang tidak beres. Gu Qingqing tertawa, apakah menurutmu kedua bocah ini bisa menjungkirbalikkan dunia? Zhu Jun tiba-tiba berbalik dan mengungkapkan senyum aneh, kami tiba-tiba berubah pikiran. Oh, aku ingin tahu dari mana kedua Daren mendapatkan keberanian ini. Apakah kalian berdua gila? Yun Xiao bertanya dengan tenang, apakah kalian berdua gila? Petik 2. Temanku dari ras monster, kata Zhu Jun, apakah kamu yakin bahwa kamu dapat membuat Gu Qingqing sibuk dan menyerahkan sisanya kepada kami? Petik 2. Mo mengerutkan kening, oh, saya penasaran juga, apakah kalian berdua benar-benar keluar dari pikiranmu? Petik 2. Saya tidak melakukan hal-hal yang tidak saya yakini. Zhu Jun tertawa, selama kamu bisa membuat Gu Qingqing sibuk, aku akan percaya diri, namun, saya juga bertekad untuk mendapatkan pil keberuntungan surgawi, aku bisa memberimu 2 pil ilahi sebagai hadiahmu. 2 pil ilahi yang kamu sebutkan, kata Yun Xiao dengan serius, apakah Anda mengacu pada keduanya di Bajin? Hehe, Tuan Muda Yun Xiao memang cerdas, kalau tidak, dari mana kita akan mendapatkan pil ilahi? Zhu Jun merentangkan tangannya dan tersenyum. Wajah Yun Xiao serius saat dia berkata, gunakan saja trik apapun yang kamu miliki, mengapa Anda bertindak begitu misterius di sini? Jika saya tidak salah, bala bantuan pasti sudah tiba. Jadi bagaimana jika saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda tidak ditakdirkan untuk memiliki pil ini, kata Zhu Jun. Kata-katanya setara dengan mengakui bahwa ada bala bantuan, wajah Yun Xiao dan yang lainnya berubah drastis. Meskipun dia tidak tahu siapa bala bantuan itu, mereka pasti ahli dari pulau pemisahan misterius, lebih dari setengah ahli di alam abadi berkumpul di pulau ini, dan kekuatan mereka begitu kuat sehingga bahkan seluruh alam bela diri surgawi yang digabungkan mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Yun Xiao tiba-tiba berteleportasi ke bawah dan meraih kuali emas dengan 5 jarinya, selama dia mendapatkan kuali emas, tidak peduli seberapa kuat bala bantuan dari pulau pemisahan misterius, mereka setidaknya bisa melarikan diri jika mereka tidak bisa mengalahkan kuali emas. Melihatnya meraih tungku emas, Mo tiba-tiba menyerang, cahaya tombak merah berdarah ditembak jatuh. Ledakan, Yun Xiao terpaksa melambaikan tangannya dan menghancurkan cahaya tombak, lalu meraih kuali emas lagi. Namun, Hakim sudah turun dengan momentum, tombak itu menyapu dan benar-benar menghalangi jalannya, sementara cahaya berdarah melesat ke arah Yun Xiao. Kamu benar-benar mencari kematian. Yun Xiao sangat marah, dia tiba-tiba meraih tombak dengan kedua tangan dan berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan, keempat lengan di belakangnya membentuk gerakan mantra dan menghancurkan tombak. Kedua segel itu berubah menjadi naga emas yang meraung dan terbang, wasit tidak mau melempar pistolnya, jadi dia hanya bisa berteriak dan menyerang. Ledakan, kekuatan menakutkan meledak, dan cahaya darah menelan naga emas dalam sekejap, memercikkan darah ke seluruh tubuh Yun Xiao. Yi mengambil kesempatan itu dan meraih tungku emas di udara, tungku emas segera ditangkap oleh telapak tangannya dan hendak terbang langsung ke tangannya. Mati, mati, Yun Xiao meraung saat dia meraih tombak dan mendorongnya ke langit, di belakangnya, dia memegang pedang di satu tangan dan menebas balok pedang, sementara palu di tangan lainnya menghantam tombak dengan puluhan ribu petir. Ledakan, balok listrik yang tak terhitung jumlahnya mendesis, mengebor tubuh Hui seperti cacing, menciptakan lebih banyak lubang. Setelah energi pedang terputus, itu memotong genggaman Yi dan kemudian berbalik untuk memotong punggung tangannya. Hakim tidak punya pilihan selain menyerah pada pil itu,
dia menarik tangannya dan menamparnya ke tombak untuk memadamkan kekuatan guntur dan kilat. Pada saat yang sama, dia memegang tombak dengan kedua tangan dan mulai bertarung dengan Yun Xiao. Mereka berdua menyerang sejenak, dan Gu Qingqing juga berteriak, "Serang!" Petik 2. Semua orang bubar, dan Gu Qingqing terbang turun untuk mengambil tungku emas. Zhu Jun dan Meng Zuo ingin menghentikannya, tetapi mereka dihentikan oleh Ku Hongyan dan yang lainnya. Mereka hanya bisa menyaksikan kuali emas jatuh ke tangan Gu Qingqing. "Hehe, pil yang luar biasa, aku tidak menyangka itu milik wanita ini." Gu Qingqing menyingkirkan tungku emas dan berubah menjadi cahaya, terbang keluar dari aula. "Apa?" Yun Xiao juga terkejut dan sangat tertekan, "Cepat hentikan dia." Tapi Gu Qingqing terlalu cepat, dan Ku Hongyan dan yang lainnya tidak berharap dia melarikan diri sendirian. Mereka tertangkap basah dan tidak bisa mengejarnya. "Li Yun Xiao, dan tuanku, terima kasih." Dalam sekejap mata, Gu Qingqing muncul di luar aula utama, dan dia terbang ke langit. Semua orang di aula tercengang, setelah sibuk begitu lama, mati dan terluka, pada akhirnya, dialah yang memanfaatkannya. Tiba-tiba, awan merah terbang melintasi skafe dan tiba di atas aula dalam sekejap. Awan itu memancarkan sinar cahaya yang bersinar dan menutupi radius beberapa mil. Ketika cahaya itu terkena cahaya warna-warni, tubuh asli Gu Qingqing terungkap, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. "Tinggalkan pil keberuntungan surgawi." Teriakan keras datang dari awan merah, dan kemudian 3 sosok mendarat. Mereka menghamburkan telapak tangan mereka pada saat yang sama dan menamparkan Gu Qingqing. Tidak tahu malu, Gu Qingqing berteriak dengan marah, dan tubuhnya mekar dengan cahaya. Dia menyatukan tangannya di depan tubuhnya dan tiba-tiba mengangkatnya. Seluruh tubuhnya seperti bintang jatuh, dan dia bergegas melawan kekuatan telapak tangan besar. Bum bum bum. Ekspresi Gu Qingqing serius, dan seringai muncul di wajahnya. Dia melipat tangannya di depannya, dan awan merah naik. Itu adalah mantra debu merah yang mengembara. Ledakan. Ruang yang disegel oleh 3 energi telapak tangan tiba-tiba terguncang, dan udara dikompresi hingga berdengung keras. Awan merah itu seperti bunga yang mekar penuh, tersebar ke segala arah, seolah-olah awan telah dibersihkan dan matahari telah muncul. Ledakan. Segel itu rusak dalam sekejap. Wajah Gu Qingqing dingin, dia dengan ringan menginjak tanah dan terbang melintasi langit seperti pelangi. "Oh, ini adalah alam dewa ekstrim yang kosong, kamu pasti Gu Qingqing, kan?" Awan merah yang melayang di langit tidak bubar setelah tabrakan barusan. Sebaliknya, awan melintas dan menyusul pelangi panjang, langsung bertabrakan dengannya. Gu Qingqing terkejut. Awan merah itu seperti bola api, mewarnai seluruh udara menjadi merah, seperti meteorit yang jatuh dari 9 surga, dan tekanannya membuat pakaiannya berkibar. Di dalam awan merah, sosok seorang pria jangkung duduk di atas tahta. Wajahnya tidak bisa dilihat. Tubuhnya yang kekar tampaknya diikat oleh rantai besi, dan anggota tubuhnya dirantai ke tahta. Gu Qingqing tiba-tiba memikirkan seseorang dan berkata dengan kaget, 4 raja. Tepat ketika dia akan terlibat dalam pertempuran, dia segera berbalik dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Awan merah membawa kekuatan langit dan bumi dan turun dengan megah. Sebuah suara datang dari tahta, "Karena kamu mengenali raja ini, bagaimana kamu bisa melarikan diri?" Suara rantai besi datang dari awan merah. 8 rantai besi perak melesat keluar dan memblokir ruang di depan mereka. 8 rantai perak menembus langit dan mengunci Gu Qingqing. Pola perak yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan menerangi tempat itu. Yun Xiao dan yang lainnya telah lama meninggalkan aula, dan mereka semua terkejut melihat pertempuran sengit di langit. Mata roh mistik Yun Xiao menembus awan merah dan melihat pria di dalamnya dengan jelas. Wajah pria itu tenang, tangannya masih di kedua sisi, dan dia tidak bergerak. Rantai perak memang mengikatnya erat ke tahta, tetapi bisa digunakan sebagai senjata. Tahta itu diukir dengan semua jenis rune yang memancarkan cahaya perak redup, seolah-olah semacam teknik penyegelan telah menyegel pria itu di atasnya. Siapa orang ini? Ini sangat kuat. Yun Xiao dan yang lainnya semua terkejut, dan bahkan Bei Mingnan tampak tercengang. Dia tidak mengenali pria itu. Sosok Yun Xiao berkedip saat dia berteleportasi di belakang Bajin dan menusukkan pedangnya. Dang! Bajin tiba-tiba berbalik dan memblokir serangan itu dengan pedangnya. Dia berteriak dengan marah, "Tercela, kamu hanya tahu cara menyelinap menyerang." Yin Sao telah diserang secara diam-diam oleh Yun Xiao sebelumnya,
dan kali ini, setelah Yun Xiao dan yang lainnya meninggalkan aula, Bajin lebih berhati-hati, dan seperti yang diharapkan, dia melihat hal yang sama terjadi lagi. Aku tidak melawanmu sendirian, Yun Xiao mencibir, aku di sini untuk mengambil nyawamu, mengapa tidak? Petik 2. Sua. Kematian pedang berubah menjadi beberapa sinar cahaya pedang dan menyerang, buaya itu berubah menjadi setengah iblis di belakang Bajin, menangkupkan tangannya di atas kepalanya, dan menghancurkan. Dengan serangan penjepit, Bajin panik dan memukul pedang dengan telapak tangannya, dengan dentang tajam, saber light yang menyilaukan melintas dan terbelah menjadi dua, membentuk dua pedang. Dia memegang pedang di masing-masing tangan dan menebas maju dan mundur, menciptakan saber light padat yang menutupi tubuhnya. Ledakan. Dia menggunakan pisau depannya untuk menekan kematian pedang dan memotong merah, dan dengan suara, "Ci", dia menebas buaya itu menjadi dua, dia bertarung melawan dua orang sendirian. Ci. Namun, saat buaya itu dipotong, ia berubah menjadi bila angin yang tak terhitung jumlahnya dan memotong rambutnya. Bajin ngeri, dia tiba-tiba mendorong Yun Xiao menjauh dengan pedangnya, lalu buru-buru berbalik dan menebas dengan kedua pedang, menciptakan lapisan saber light yang menghancurkan bila angin yang tak terhitung jumlahnya. Bang 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 bang, ada bayangan pedang di sekelilingnya, dan ada 7 atau 8 bayangan dari kedua pedang itu. Sebelumnya, Bajin tidak dapat membebaskan dirinya dari buaya, yang telah menghabiskan banyak kekuatan asal, sekarang dia diserang dari kedua sisi. Hatinya dipenuhi dengan kecemasan, jika ini berlarut-larut, dia pasti akan mati. Dalam sekejap, Yun Xiao menyerang lagi dengan pedangnya, yang berubah menjadi puluhan juta bayangan pedang, bekerja sama dengan bila angin yang diubah dari buaya. Pada saat yang sama, bayangan pedang berkedip dengan lampu hijau dan membawa petir. Ledakan. Tubuh Bajin segera tertusuk oleh sinar pedang, dan darah terus meledak, namun, sinar pedang melindungi semua bagian vital tubuhnya, jadi dia masih berjuang untuk bertahan. Li Yun Xiao, berhenti. Basu berteriak, saya mengaku kalah, saya salah, aku akan memberimu 2 ramuan ilahi, stop. Lubang-lubang berdarah terus meledak dari tubuhnya, dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dalam pertempuran antara pembangkit tenaga listrik seperti itu, bahkan jika seseorang memiliki kultivasi alam keadilan berdaulat ilahi, hidup dan mati akan diputuskan dalam sekejap. Selama pertahanan seseorang dipatahkan, pihak lain tidak akan terhentikan dan mengambil nyawanya dalam sekejap. Memohon belas kasihan ketika kamu akan mati, apakah ada logika seperti itu di dunia ini? Yun Xiao tidak menyerah, dan dia bertekad untuk membunuh pihak lain dengan setiap gerakan tajam. Sekarang dia telah menyinggung seorang ahli tingkat ini, jika dia tidak bisa membunuhnya, dia pasti akan meninggalkan bencana yang tak ada habisnya. Aku sudah mengaku kalah dan aku bersedia menawarimu pil ilahi, jadi mengapa memaksaku? Basu sangat marah, dia menggertakkan giginya dan berkata, saya juga ahli dari generasi saya, aku tidak akan membiarkanmu menyalahgunakan hidupku. Yun Xiao mencibir, semua orang di bawah Dao Surgawi adalah semut, seberapa kuat hidup kita daripada ular dan tikus. Hidup dan mati terserah takdir, dan kita akan mati cepat atau lambat, tidak bisakah Anda melihat ini, tuanku? Petik 2. Bahkan semut pun menginginkan kehidupan, bahkan jika saya melihatnya, saya tidak ingin mati begitu mudah, kalau tidak, mengapa aku harus memasuki dunia yang kekal ini? Apa gunanya puluhan ribu tahun keheningan? Bajin dipenuhi dengan keengganan, di bawah kilauan pedang dan bila angin Yun Xiao, potongan daging yang tak terhitung jumlahnya telah dipotong dari tubuhnya, dan wajahnya telah lama kabur oleh darah. Artinya, apa gunanya menjadi semut di bawah Dao Surgawi? Itu hanya keinginan sepihak. Yun Xiao membalas dengan sinis, tetapi pedang di tangannya menjadi semakin ganas saat dia terus menebas pedang lawannya, mengkonsumsi energi primordial lawannya dengan kekerasan dan membuatnya pingsan selangkah demi selangkah. Cahaya pedang Bajin akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan mengungkapkan kekurangan, sebuah bila angin memotongnya dan langsung menuju bagian vital tubuhnya. Puff! Massa darah meledak dari titik vital itu, dan segera, momentum mereka anjlok, dan tentara dikalahkan seperti gunung. Desir. Pada saat yang sama, Yun Xiao menusukkan pedangnya ke dada pria itu dan melewatinya. Bajin menundukkan kepalanya dan melihat pedang putih di dadanya, nyala api membakar lukanya, dan dia sangat kesakitan, dia tiba-tiba tertawa sedih, hahaha.
Takut dia akan berjuang, Yun Xiao mencabut pedangnya dan terbang kembali. Apa yang kamu tertawakan? Senyum Bajin sangat jelek sehingga dia hampir menangis. Aku menertawakan siklus Dao Surgawi, karma. Ying Xiao meninggal di bawah gerakan ini, dan saya merebut pil ilahinya. Sekarang, aku akan mati di bawah gerakan ini juga, tetapi tidak ada yang akan mendapatkan pil ilahi. Ekspresinya berubah ganas saat cincin penyimpanan terbang keluar dari tubuhnya. Dia kemudian menamparkan dengan telapak tangannya, ingin menghancurkan cincin dan ruang di dalamnya. Ledakan. Namun, ruang itu sedikit berputar, dan siklon transparan tiba-tiba muncul di depan ring, itu menahan telapak tangan dan tiba-tiba meledak. Tapi, cincin penyimpanan itu terbang keluar dan ditangkap oleh Yun Xiao. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Yun Xiao sambil terkekeh. Topan yang telah hancur mengembun menjadi buaya besar di sebelah kaki Yun Xiao. Wajah Bajin menjadi pucat, dan matanya meredup dan dipenuhi dengan keputusasaan. Yun Xiao memecahkan segel cincin penyimpanan dalam beberapa gerakan. Setelah memeriksanya, dia menemukan 2 pil ilahi di dalamnya, dan menyimpannya dengan sangat gembira. Dia telah memperoleh lebih dari setengah dari 9 pil dewa di Istana 9 Ramuan. Sekarang pil ilahi adalah milikmu. Mengapa kamu tidak bisa melepaskanku? Saya bisa bersumpah di depan surga bahwa saya tidak akan pernah membalas dendam dalam hidup ini. Secercah harapan muncul di hati Bajin, dan dia mulai memohon belas kasihan. Yun Xiao tidak bisa menahan rasa belas kasihan ketika dia melihatnya memohon. Karena pil ilahi sudah ada di tangannya, tidak perlu membunuh lagi. Selain itu, apa yang dikatakan pihak lain masuk akal. Setelah disegel selama puluhan ribu tahun, memang terlalu tragis untuk dibunuh seperti pengecut. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, tinggalkan sumpahmu dan pergi. Bajin tertegun sejenak, lalu langsung menjadi gembira dan bersyukur. Dia menunjuk ke langit dan bersumpah sebelum menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Muda Yun Xiao, kita akan bertemu lagi. Dia hanya memohon untuk hidupnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan mendapatkan kesempatan untuk hidup. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan sukacita yang tak ada habisnya. Dia berbalik dan meninggalkan istana pil kaisar. Mata Ku Hongyan berkedip karena terkejut. Dia mengedipkan matanya yang besar dan berkata, ini sepertinya bukan kepribadianmu yang menentukan, Fei Yang. Dengan senyum masam, Yun Xiao menatap rantai perak yang memenuhi langit dan pertarungan antara dia dan Gu Qingqing. Kemunculan tiba-tiba orang ini membuatku merasa bahwa Dao Surgawi tidak penting dan semuanya seperti semut karena tujuannya telah tercapai, tidak perlu begitu kejam. Ku Hongyan sepertinya telah mengerti sesuatu dan mengikuti tatapannya. Aura kuat yang terpancar dari awan merah memang menggetarkan jiwa dan sangat menindas. Yun Xiao menoleh ke Zhu Jun dan Meng Zuo dan berkata, siapa orang ini? Mungkinkah dia menjadi penguasa pulau dari pulau perpisahan misterius, mantan Raja Wilayah Timur, Ye Qingyu? Tetapi setelah dipikir-pikir, dia merasa ada yang tidak beres. Jika dia adalah Raja Wilayah Timur, Bei Mingnan pasti akan mengenalinya. Zhu Jun kembali menatapnya dan tersenyum. Di pulau pemisahan misterius, selain Tuan Pulau Tuan, ada 4 raja lain yang menguasai dunia. Tuhan di atas tahta adalah Raja Batu, Raja Batu Kabut. Tuan Batu Kabut, seru Ku Hongyan. Dia segera mengetahui latar belakang orang ini, dan wajahnya penuh keterkejutan. Apakah dia sangat terkenal? Yun Xiao mengerutkan kening, apakah dia? Petik 2. Dalam hal catatan sejarah, Istana Awan Ilahi memiliki sejumlah besar buku kuno, dan banyak peristiwa besar dan ahli dalam 100.000 tahun terakhir akan disebutkan, tapi, pengetahuan Yun Xiao jauh lebih rendah dari Ku Hongyan. Ekspresi Ku Hongyan serius, ada dinasti yang mendominasi benua di masa lalu, itu memerintah 4 wilayah, lingkup pengaruhnya bahkan meluas ke laut, itu memang pantas menjadi tuan dunia. Yun Xiao tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan heran, maksudmu penguasa dinasti Kabut Ungu? Ku Hongyan mengangguk dengan ekspresi rumit, itu benar, master pertama dari dinasti Kabut Ungu adalah Raja Batu Kabut. Saya tidak berharap dia memasuki alam kehidupan abadi dan bergabung dengan Pulau Xuanli. Zhu Jun sangat memuji, Yang Mulia memang berpengetahuan, tapi mungkin Anda tidak tahu ini, nenek moyang Misty Rock Lord juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dari 100.000 tahun yang lalu, kontribusi mereka dalam perang penyegelan iblis tidak dapat disangkal.
Kamu baru saja mengatakan bahwa ada 4 raja di bawah Ye Qingyu, kata Yun Xiao dengan ekspresi serius. Siapa 3 lainnya? Petik 2. Anda tidak perlu tahu tentang ini, jika Anda ditakdirkan untuk memasuki pulau pemisahan misterius suatu hari nanti, Anda secara alami akan mengetahuinya, kata Zhu Jun. Pada saat ini, rantai perak mengunci langit dan bumi, membentuk jaring laba-laba di langit, itu seperti penjara besar yang menutupi langit, dan semua orang terjebak di bawah penjara ini. Gu Qingqing seperti burung di dalam sangkar, terus-menerus bertarung melawan kekuatan rantai perak, mencoba menerobos udara dan pergi, namun, rantai perak itu seperti 3.000 benang kekhawatiran yang tidak bisa dipotong. Biarkan dia menderita sedikit dulu, kata Yun Xiao, keduanya masih saling menguji, wanita tua ini tidak akan dikalahkan dengan mudah. Tuan Muda Yun Xiao, Anda masih memikirkan pil keberuntungan surgawi saat ini. Zhu Jun tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yun Xiao bahkan lebih bingung, pil penciptaan keberuntungan surgawi adalah bebek di mulutku, sekarang setelah hilang, mengapa saya tidak menginginkannya? Petik 2. Zhu Jun terkekeh, ide Tuan Muda Yun Xiao memang aneh, kamu memang luar biasa, pantas saja Anda bisa mendapatkan tablet alam ilahi. Pada saat itu, 3 seniman bela diri yang telah bergandengan tangan untuk menekan Gu Qingqing tiba-tiba menundukkan kepala, mereka sepertinya telah mendengar kata-kata, tablet alam ilahi, dan mata mereka tertuju pada Yun Xiao pada saat yang sama. Mereka bertiga terbang bersama dan mengelilingi Yun Xiao dalam segitiga, lebih dari 100 kaki dari satu sama lain, suasana tiba-tiba menjadi tegang. Apa yang kalian bertiga lakukan? Yun Xiao diam-diam terkejut, ketiga orang ini jelas ahli alam berdaulat ilahi, dan aura mereka seperti gunung yang menekan kiri dan kanannya, jelas, mereka datang untuknya, tablet alam ilahi ada di tangan Anda. Petik 2. Salah satu lelaki tua berwajah hitam bertanya dengan tegas. Sepertinya kamulah yang ingin bertanya padaku, kata Yun Xiao, mengapa Anda begitu kasar? Petik 2. Wajah lelaki tua itu menjadi gelap dan dia menegur, aku mengajukan pertanyaan, jadi tidak perlu sopan padamu, jangan berpikir bahwa Anda luar biasa hanya karena Anda memiliki beberapa keterampilan di alam bela diri surgawi dan telah memperoleh tablet alam ilahi, di dunia abadi, setiap orang adalah ahli dari suatu era, semua orang lebih kuat darimu, jadi sebaiknya kamu berperilaku baik jika kamu menderita. Ketiganya adalah bawahan kabut Rock Lord yang cakap, Rong Guang, Qiu Ming, dan Lord Su Cheng. Zhu Jun dengan cepat memperkenalkan. Oh, senang bertemu denganmu. Yun Xiao menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada ketiganya. Suamiku, aku tidak banyak belajar, apa asal-usul ketiga penguasa ini? Tanya Fei Ni. Yun Xiao menyentuh dagunya dan berkata dengan senyum masam, faktanya, ini adalah pertama kalinya saya mendengar nama ketiga orang ini, tetapi saudara berwajah gelap ini telah mengatakan bahwa mereka dulu sangat kuat, jadi kita harus memberi mereka wajah, mengapa kamu harus merobeknya? Tidak sopan. Pria berwajah gelap, Rong Guang, sangat marah, cahaya putih muncul di tubuhnya dan berubah menjadi pilar cahaya, auranya yang kuat seperti kereta yang menyerbu ke depan. Hehe, suamiku, kamu sangat kejam, Fei Ni terkekeh. Dengan senyum tipis, Yun Xiao menyatukan dua jari seperti pedang dan menarik garis di depannya, sinar pedang dengan lembut memotong dan mematahkan aura. Desir, seperti balon yang bocor, udara terpotong menjadi dua. Kekuatan 10.000 jin langsung tersebar, dan aura Rong Guang tidak menekan apapun. Kamu mencari kematian. Rong Guang bahkan lebih marah, dia tidak menyangka Yun Xiao berani bergerak di depannya, dia melompat ke udara dan datang di hadapan Yun Xiao dengan lompatan, lalu melemparkan telapak tangan ke arahnya sambil meraung dengan marah, berniat untuk memberinya pelajaran dengan tangannya sendiri. Di matanya, Yun Xiao adalah tipe pemuda yang telah membuat nama untuk dirinya sendiri di alam bela diri surgawi tetapi tidak mengetahui kekuatan alam abadi. Ledakan. Yun Xiao memblokir serangan telapak tangan dan menghancurkannya, keduanya terkena benturan, tetapi tak satu pun dari mereka mau mundur selangkah. Apa? Sebelum Rong Guang bisa bereaksi, dia merasakan telapak tangannya dicengkeram oleh pihak lain, kemudian, pihak lain menghancurkan tulang metakarpalnya dan ujung depan lengan bawahnya berubah menjadi genangan lumpur. Yun Xiao mendengus dingin dan memanfaatkan keterkejutan dan linglung Rong Guang untuk meninju dadanya. Ledakan. Rong Guang memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang.
Namun, bagaimanapun juga, dia adalah ahli alam keadilan berdaulat ilahi, dia kembali sadar dalam sekejap dan tahu bahwa dia telah meremehkan lawannya. Dia menyeimbangkan tubuhnya di tengah terbang mundur, lalu mengambil lebih dari 10 langkah mundur untuk menghilangkan benturan dan menatap Yun Xiao dengan kebencian. Dua orang lainnya juga terkejut dan tidak percaya. Apa yang kamu lakukan, Rong Guang? Qi Yuming memarahi, apakah Anda berakting? Petik 2. Rong Guang malu dan mendengus, anak ini tidak sesederhana kelihatannya, plus, saya meremehkannya. Telapak tangannya hancur dalam satu gerakan, dan dia dikirim terbang dalam satu gerakan lain, bisakah ini dijelaskan dengan meremehkan musuh? Petik 2. Su Cheng mencibir dan berkata, Anda memiliki budidaya alam keadilan berdaulat ilahi, yang merupakan alam penuh yang lebih tinggi dari lawan Anda. Namun, hasil dari dua gerakan membuat orang merasa seolah-olah lawanmu adalah alam yang lebih tinggi darimu, apakah kamu tidak merasa malu? Petik 2. Kalian, Rong Guang diejek oleh keduanya dan memuntahkan darah lagi, dia menggertakkan giginya dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan, maka pergilah. Zhu Jun melihat bahwa mereka berselisih secara internal dan buru-buru berkata, Yang Mulia, tolong jangan bertengkar, tubuh Li Yun Xiao telah disucikan, dan dia memiliki tubuh abadi, kekuatannya tidak lagi di bawah alam berdaulat ilahi, aku yakin kalian bertiga baru saja melihatnya melawan Bajin, kan? Pengudusan tubuh fisik, mereka bertiga terkejut, dan wajah mereka menjadi dingin. Begitu, kata Su Cheng, pencapaian besar dari tubuh fisik sudah cukup untuk melawan seorang ahli alam berdaulat ilahi, ketika dia melawan Bajin barusan, dia hanya kuat dalam ilmu pedang, tetapi dia juga memiliki tubuh yang sangat kuat, dia memang orang yang sulit untuk dihadapi. Qi Yuming mengangkat matanya dan melihat ke langit, jaring laba-laba perak menutupi langit, dan Gu Qingqing masih melompat di dalamnya, dia mengerutkan kening dan berkata, ada apa dengan Raja Batu? Anda bahkan tidak bisa mengalahkan Gu Qingqing belaka. Wajah Su Cheng berubah, dan dia memarahi, jangan bicara omong kosong. Tubuh fisik Raja Batu disegel, dan dia hanya bisa menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya, yang memberi Gu Qingqing sedikit celah, namun meski begitu, dia tidak bisa bertahan lama, yang perlu kita lakukan sekarang adalah menjatuhkan Li Yun Xiao ini sebelum kamu menjatuhkan Gu Qingqing, tuanku. Kamu benar. Qi Yuming dan Su Cheng mengambil beberapa langkah dalam lingkaran, lalu muncul di kiri dan kanan Yun Xiao, pengepungan segitiga dari sebelumnya telah berubah menjadi serangan penjepit. Aku tidak keberatan memberitahumu, kata Su Cheng, selain tablet alam ilahi, apakah Ye Fan bersamamu? Petik 2. Wajah Yun Xiao berkedip, Ye Fan hanyalah seorang pemuda, jadi bagaimana dia bisa menarik perhatian para tokoh besar ini? Hasilnya jelas. Bahkan Zhu Jun dan Meng Zuo terkejut saat mereka saling memandang. Zhu Jun terkejut, mengapa kamu bertanya tentang Ye Fan? Apakah ini perintah dari Tuan Pulau atau Raja Batu? Su Cheng tersenyum dan berkata, kalian berdua tidak perlu tahu tentang ini, Anda hanya perlu menyerang bersama kami, tablet alam ilahi, Ye Fan, pil keberuntungan surgawi, tubuh nirvana Phoenix surgawi, dan beberapa pil ilahi tingkat 10 dari Istana 9 Ramuan, cek-cek. Dia menjilat bibirnya, penuh keserakahan. Fei ini juga telah mengungkapkan sifat aslinya di bawah pengawasan mereka. Zhu Jun dan Meng Zuo tampak bermasalah, Zhu Jun berkata, semua orang di pulau itu tahu identitas Ye Fan, jika menangkap Ye Fan bukan perintah Tuan Pulau, kita berdua tidak bisa melakukannya, apa? Qi Yuming berkata dengan marah, bahkan jika itu perintah Raja Batu, tidak bisakah dia mengirim kalian berdua? Petik 2. Meng Zui berkata, jika itu sesuatu yang lain, saya akan melakukannya, tapi untuk menangkap Ye Fan. Cek-cek, jangan bicara tentang penguasa pulau, apakah Anda kenal Tuan Ye Nantian, salah satu dari 4 tuan? Petik 2. Qi Yuming mencibir, tidak masalah apakah kamu Nantian Imous atau tidak, apakah kalian berdua memiliki hak untuk tidak mematuhi perintah Raja Batu? Meng Zuo segera berjaga-jaga, lelucon apa, kami bukan bawahan The Stone King, selain Tuan Pulau, tidak ada yang bisa memerintahkan kita berkeliling. Kata bagus. Su Cheng bertepuk tangan, itu menarik, bahkan jika kita tidak berbicara tentang kekuasaan, apakah Anda memiliki kekuatan untuk tidak mematuhi perintah Raja Batu? Dia memuji, jangan bilang kamu ingin menyerang kami. Zhu Jun terkejut dan marah,
tatapannya menjadi dingin saat dia menatap ketiganya. Meng Zuo menyadari ada yang tidak beres dan menangkupkan tinjunya, karena kita tidak saling berhadapan, kita tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, kami berdua datang untuk mengambil pil takdir surgawi di bawah perintah penguasa pulau, namun, karena pil itu telah jatuh ke tangan Raja Batu, kita tidak perlu tinggal lebih lama lagi, kami akan pergi. Tanpa menunggu ketiganya menanggapi, mereka berdua segera berubah menjadi cahaya dan pergi. Namun, cahaya perak melintas di langit, dan rantainya tampak bergetar, keduanya jatuh kembali ke tempat semula dengan keterkejutan di wajah mereka. Hahaha, di bawah blokade yang mulia Raja Batu, apakah menurutmu kalian berdua bisa melarikan diri? Su Cheng tertawa sinis. Zhu Jun terkejut, Darren, apa maksudmu? Bahkan kita berdua dimeteraikan. Tidak ada yang diizinkan meninggalkan tempat ini sebelum penghakiman Tuhan, kata Su Cheng dingin. Tidak hanya Zhu Jun dan Meng Zuo, tetapi wajah Yun Xiao dan yang lainnya juga berubah. Jika Gu Qingqing tertangkap, maka 5 pil ilahi padanya juga tidak akan luput, dan dari kelihatannya, pihak lain telah datang untuk tablet alam ilahi dan Ye Fan, dan sekarang dia bahkan menargetkan tubuh Nirvana Phoenix Surgawi Feini dan pil ilahi tingkat 10. Tampaknya Raja Batu berkabut sangat tidak puas dengan ketidaktaatanmu, kata Yun Xiao, saya khawatir hukuman tidak bisa dihindari. Selain itu, kalian berdua tahu bahwa dia akan berurusan dengan Ye Fan, jadi bagaimana kamu bisa membiarkan kalian berdua pergi dan memberitahunya? Menurut pendapat saya, bahkan mungkin dia akan membunuh kedua Darren. Petik 2. Ekspresi Zhu Jun dan Meng Zuo berubah. Zhu Jun menegur, Li Yun Xiao, jangan mencoba menabur perselisihan. Jangan bicara apakah aku mencoba menabur perselisihan. Yun Xiao terkekeh, adapun apakah kata-kataku masuk akal atau tidak, seharusnya tidak sulit bagimu untuk mengetahuinya dengan kecerdasanmu. Bagaimana mungkin Zhu Jun dan Meng Zuo tidak memikirkan hal ini? Keduanya terkejut, tetapi mereka tidak berani mengambil inisiatif untuk berselisih dengan Misty Rock Lord. Zhu Jun menegur dengan marah, semua orang di pulau pemisahan misterius adalah bersatu, dan semua saudara kita seperti saudara, bahkan jika Anda ingin menabur perselisihan, tidak mungkin. Hahaha. Petik 2. Yun Xiao tertawa dan berkata dengan sinis, karena kita satu pikiran dan semua bersaudara, maka kalian berdua harus membantu menangkap Ye Fan. Ketika Ye Nantian mengetahui tentang ini, dia pasti akan memujimu. Wajah Zhu Jun dan yang lainnya pucat dan sangat jelek. Mereka tidak akan berani menangkap Ye Fan, karena dia bukan hanya keturunan Ye Nantian, tetapi juga keturunan Ye Qingyu, Tuan Pulau. Seluruh keluarga Ye memiliki kekuatan paling besar di Pulau Xuanli, karena generasi dibimbing oleh leluhur, banyak ahli keluarga Ye telah memasuki dunia abadi. Bahkan jika mereka berdua bertarung melawan Raja Batu, Kabut Rockmaster, mereka tidak akan berani bertarung melawan keluarga Ye dari Pulau Pemisahan Misterius. Apalagi situasi di pulau itu agak rumit, mereka yang bisa memasuki dunia abadi semuanya jenius dan putra-putra surga yang bangga, siapa yang mau berada di bawah komando orang lain. Secara khusus, tuan yang tak tertandingi seperti Misty Rock Master telah berada di atas semua orang untuk waktu yang lama, dia adalah eksistensi yang sangat mandiri bahkan di pulau pemisahan misterius, dan Ye Qingyu sering tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jika dia benar-benar ingin berurusan dengan Ye Fan, ini akan menjadi sinyal yang sangat berbahaya, itu mungkin berarti akan ada perubahan besar dan turbulensi di pulau pemisahan misterius. Apa yang membuat Zhu Jun dan Meng Zuo paling tertekan adalah bahwa mereka benar-benar mengalami situasi seperti itu, jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin akan berakhir sebagai umpan meriam. Raja Batu secara pribadi telah bergerak, Ye Fan bertekad untuk menang, pilihan terbaik sekarang adalah menangkap Li Yun Xiao bersama kita, dan kemudian menangkap Ye Fan, kalau tidak, jangan katakan aku tidak memperingatkanmu ketika Tuhan menyalahkanmu nanti. Rong Guang sedang memulihkan diri di samping. Dia hanya membuka mulutnya untuk membujuk setelah banyak pulih. Ekspresi Zhu Jun berubah jelek, dia menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak mengerti maksudmu, saya tidak ingin memberitahu Anda, hanya saja misi kita selesai, kami berdua akan pergi. Jika Anda tidak mengerti, lupakan saja, kamu bisa menjelaskannya kepada The Stone King nanti. Qi Yuming terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi, dia mengeluarkan 2 cincin gigi gergaji dengan kedua tangan, memisahkan kakinya dari depan dan belakang, dan masuk ke postur.
Aura pembunuh menyebar keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju Yun Xiao seperti naga. Su Cheng juga mengeluarkan senjata dengan gagang panjang, itu memiliki 3 titik dan 2 bilah, dan itu memancarkan cahaya dingin, bunga-bunga dan rumput di sekitarnya layu, dan tanah serta bebatuan tertutup lapisan es. Ku Hongyan dan yang lainnya bersandar pada Yun Xiao dan berkata, apa yang kita lakukan? Karena pihak lain telah membuatnya begitu jelas, kita hanya bisa mengirim ketiganya dan Raja Batu Berkabut ini ke surga barat. Yun Xiao juga memahami keseriusan masalah ini, dan dia tahu bahwa tidak mungkin untuk melepaskannya, jadi, dia segera memutuskan untuk membunuh. Baiklah, kata Ku Hongyan, sementara Gu Qingqing sibuk dengan Misty Rock Lord, kita akan membunuh ketiganya dulu. Dia mengarahkan pedang cakrawala ungu ke depan, dan niat membunuhnya melonjak. Orang-orang dari Pulau Xuanli ini semuanya ahli yang kuat, dan mereka tidak berbeda. Haha, bunuh kita bertiga. Sudah berapa tahun sejak aku mendengar lelucon lumpuh seperti itu? Qiu Ming tertawa gila saat dia melihat cahaya pedang ungu menebas ke arahnya, sosok seperti peri itu telah tiba sendirian, dan pedang itu menebas dengan cara yang menghancurkan bumi. Ledakan, kedua cincin itu diblokir di depannya, mengunci pedang awan ungu, kekuatan pedang yang menakutkan menekan, memaksanya untuk mundur 2 langkah. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Qiu Ming terkejut, dia melihat aura pembunuh pada pedang cakrawala ungu berkumpul dan berubah menjadi susunan pedang, dia panik dan tidak punya waktu untuk berpikir, kedua lingkarannya menari dan berubah menjadi lusinan bayangan yang terbang di sekitar tubuhnya untuk menahan pedang Qi. Melihat Qiu Ming ditekan oleh Ku Hongyan, beberapa orang dari Pulau Pemisahan Misterius sangat terkejut. Tuan Ni, kata Yun Xiao, apakah Anda masih menentang saya saat ini? Petik 2. Tentu saja aku akan berada di sisimu, tapi aku juga tidak akan melepaskan pil keberuntungan surgawi, kata Mo. Oke, kalau begitu mari kita lawan musuh bersama, kita akan berbicara tentang kepemilikan pil ilahi nanti. Yun Xiao cukup puas dengan jawabannya, dia menunjuk Su Cheng dan berkata, aku akan menyerahkan orang ini padamu. Dia tidak peduli apakah Qi setuju atau tidak, dia mengayunkan pedangnya ke arah cahaya yang meleleh dan berteriak, Fei Ni, Yun Sang, pergi dan bantu Hongyan. Dengan bantuan kedua wanita itu, kekuatan ketiga wanita itu cukup untuk membunuh Qiu Ming, Bei Xiaonan mengikuti dari belakangnya, dan mereka berdua berlari menuju cahaya yang meleleh. Mo menggerutukan dengan dingin, jubahnya berkibar saat dia mengacungkan tombaknya dan menusukkannya ke Su Cheng. Di luar istana pil kaisar ada lautan pedang dan pedang, ada berbagai macam teknik gerakan dan keterampilan pamungkas, hanya Zhu Jun dan Meng Zuo yang berdiri di sana, tetapi mereka merasa seolah-olah mereka berdiri di atas peniti dan jarum. Haruskah dia membantu atau tidak? Jika dia akan membantu, siapa yang akan dia bantu? Tidak ada pilihan yang bisa mereka tanggung, jadi mereka menutup mata terhadapnya, keduanya langsung duduk bersila di kehampaan, memejamkan mata, dan mulai berkultivasi, ini agar mereka tidak terganggu oleh apa yang tidak bisa mereka lihat. Suara ledakan menyebar di medan perang, Qiu Ming dan dua lainnya dengan cepat tidak dapat bertahan, dan kekuatan esensi mereka dengan cepat menurun. Tuan, selamatkan kami. Di bawah serangan gabungan dari ketiga gadis itu, meskipun Qiu Ming melindungi bagian vitalnya, dia masih terus terluka, jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan suaranya bergema di langit. Di dalam awan merah, sosok di atas tahta tanpa ekspresi, 10 jarinya diletakkan di sandaran tangan, terus-menerus menjentikkannya, mengendalikan rantai perak yang memenuhi langit. 10 jarinya sepertinya menjadi satu-satunya bagian tubuhnya yang bisa bergerak. Raja Batu, Tuan Batu Kabut, sepertinya bawahanmu akan mati, apakah Anda masih memiliki mood untuk berurusan dengan saya? Tubuh Gu Qingqing terbang ke bawah, dan dia berdiri di atas rantai perak, tertawa. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, wajahnya jauh lebih cerah, dan ada butir-butir keringat di dahi dan cambangnya, jelas bahwa dia juga kelelahan saat ini. Master Batu Berkabut tidak menjawab, dia menjentikkan jarinya lagi, dan rantai perak lain melesat ke udara, seperti ular piton raksasa, ke arah Gu Qingqing. Ledakan, kedua rantai itu bertabrakan, menghasilkan cahaya perak dan suara gemerincing. Gu Qingqing sudah melompat, dan sosoknya terus berputar di udara, seperti bunga kecil yang melayang tertiup angin. Saya katakan,
apakah Anda sudah mati? Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, apakah keempat raja begitu hebat? Aku pernah melihat kamu nantian sebelumnya, dia banyak ramah. Petik 2. Misty Rockmaster akhirnya berbicara, jika ketiga sampah itu bahkan tidak bisa mengurus orang-orang di bawah, apa gunanya memilikinya? Suaranya jatuh dari langit dan masuk ke telinga semua orang. Qiu Ming dan dua lainnya terkejut, dan wajah mereka menjadi pucat. Haha, tuanmu sudah berbicara, apa gunanya menyimpan sampah? Jangan sopan, semuanya kamu bisa membunuh mereka tanpa khawatir. Yun Xiao tertawa terbahak-bahak dan menyerang lebih ganas dengan pedang di tangannya. Tubuh Rong Guang memiliki lebih dari selusin luka berdarah, dan sepotong besar dagingnya telah dipotong. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Dia awalnya berharap Raja Batu akan membantu, tetapi setelah mendengar ini, tidak hanya hatinya jatuh ke dasar lembah, tetapi moralnya juga benar-benar menghilang. Di bawah tekanan Yun Xiao dan Bei Mingnan, dia memiliki lebih dari selusin luka di tubuhnya, yang merupakan pemandangan yang mengejutkan. Zhu Jun dan Meng Zuo juga terbangun dari meditasi mereka saling memandang dan berdua terkejut. Mereka telah lama mendengar tentang kekejaman Raja Batu, dan sekarang setelah mereka melihatnya sendiri, itu memang benar, dia begitu acuh tak acuh bahkan terhadap hidup dan mati bawahannya sendiri. Mereka berdua lebih khawatir apakah Raja Batu ingin membunuh mereka jika mereka hanya berdiri. Gu Qingqing juga cemas dalam kehampaan, dia terjebak oleh Raja Batu berkabut, dan jika dia menunggu Yun Xiao membunuh Rong Guang dan dua lainnya, dia tidak akan bisa menyimpan pil keberuntungan surgawi. Tetapi dalam situasi saat ini, dia tidak punya cara untuk maju atau mundur, kecuali dia memberikan pil keberuntungan surgawi kepada Yun Xiao secara langsung dan menarik masalah padanya. Dia tidak ingin menyakiti Yun Xiao, tetapi hanya ingin merebut pilnya. Jika dia melakukan itu akan benar-benar bertentangan dengan hatinya. Tidak peduli seberapa tidak berguna ketiga orang itu, mereka tetaplah anjing Anda yang telah Anda pelihara selama bertahun-tahun, sayang sekali meninggalkan mereka begitu saja. Gu Qingqing menghindari serangan berantai sambil terus mengomel, bahkan jika Misty Rocklord tidak melakukan apa-apa, alangkah baiknya untuk mengalihkan perhatiannya. Kamu benar. Siapa yang tahu bahwa Misty Rockmaster akan mengatakan hal seperti itu yang membuatnya tercengang. Kemudian, dengan jentikan jarinya, cahaya perak melesat keluar dari awan merah dan melaju ke bawah. Balok perak itu sangat cepat, dan untuk beberapa alasan, itu terkunci. Yun Xiao, hati-hati, Gu Qingqing berseru, suaranya menembus langit. Bahkan tanpa teriakan terkejutnya, Yun Xiao telah merasakan bahaya dalam sekejap, dia mengangkat pedang merah, dan bilahnya memutih saat menebas. Ledakan, cahaya perak terkena pedang Qi dan meledak, kekuatan menakutkan bergemuruh dan mengenai tebasan merah kematian pedang, memaksa Yun Xiao untuk mundur. Cahaya tubuh emas yang tak terpadamkan berkedip-kedip di tubuhnya untuk menahan kekuatan ledakan cahaya perak. Yun Xiao terkejut, cahaya perak adalah kekuatan yang sangat kuat yang telah menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya. Melihat bahwa Yun Xiao baik-baik saja setelah serangan Tuan Lanyan, Gu Qingqing menghela nafas lega. Pada saat yang sama, dia mengambil kesempatan untuk mengedarkan kekuatan Yuan-nya dan melemparkan seni berkeliling dunia ke segala arah, mencoba memecahkan segelnya. Ledakan, ledakan. Suara angin dan guntur terus datang dari dalam rantai perak, sejumlah besar rantai dipukul oleh kekuatan Gu Qingqing, dan lingkaran merah besar menutupi Gu Qingqing, dan itu terus meluas. Ruang itu didorong terbuka sedikit demi sedikit, ekspresi Gu Qingqing serius, dia telah mencapai tingkat kekosongan, dan kekuatannya mencapai batasnya. Apakah ini batasmu? Cek, kamu sangat terpuji, Anda berbeda dari sampah di bawah ini dan memiliki potensi besar, apakah kamu bersedia tunduk padaku? Misty Rockmaster selalu menjadi pria yang tidak banyak bicara, tetapi kali ini, dia dengan sabar menjelaskan begitu banyak. Hehe, apa yang bisa dilihat dalam tunduk padamu? Wanita ini tidak pernah bangun pagi jika tidak ada manfaatnya, jadi jangan sebutkan apapun tanpa manfaat apapun. Senyum Gu Qingqing sedikit dipaksakan, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya di telapak tangannya untuk melawan blokade di langit. Ruang itu seperti pintu tertutup, yang perlahan-lahan diguncang olehnya, dan celah berangsur-angsur terbuka. Dia juga berharap untuk berbicara lebih banyak omong kosong untuk menunda pihak lain dan mendapatkan lebih banyak waktu.
Master Batu Berkabut berkata dengan tidak tergesa-gesa, aku bisa memberimu kemuliaan dan menjadikanmu selirku. Bah, Gu Qingqing tersipu dan memarahi, saya telah mendengar dari Li Yunxiao bahwa seorang pemimpin yang hanya peduli dengan perasaan dan tidak memberikan manfaat praktis bukanlah pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang memberi orang sup ayam setiap hari adalah hooligan. Manfaat praktis seperti apa yang Anda inginkan? Misty Rockmaster bertanya, dia kemudian menambahkan, menjadi selir raja ini adalah kemuliaan dunia. Hehe, hahaha. Gu Qingqing tertawa, saya ingin makan pil keberuntungan surgawi setiap hari, bukan? Petik 2. Lampu merah di sekitar tubuhnya telah mencapai lebih dari 300 kaki, dan wajah Gu Qingqing tiba-tiba menjadi bahagia, dan dia tertawa, jangan bilang kamu tidak memilikinya, saya tidak suka menjadi miskin, ketika Anda bisa membiarkan saya makan pil keberuntungan surgawi setiap hari, datang dan temukan saya, aku akan pergi dulu, selamat tinggal, yang terbaik jika kita tidak pernah bertemu lagi. Sosoknya menjadi redup di lampu merah dan perlahan menghilang. Seorang wanita dengan kepribadian, raja ini mengagumi Anda harus tinggal bersama raja ini. Huala, rantai perak di tubuh Master Misty Rock mulai bergetar, dan cahaya perak berkedip terus-menerus, tiba-tiba, suara, bang-bang, terdengar dari sekujur tubuhnya. Dan rantai perak semuanya hancur. Tubuh kekar Master Misty Rock berdiri dari singgasana, semegah gunung, dia meraih kedua rantai dengan kedua tangan dan mengguncangnya. Huala, cahaya yang menyilaukan melintasi langit, dan ruang itu langsung diledakkan oleh kekuatan besar, rantai besi yang memenuhi langit bergoyang seperti ular perak yang menari ke atas dan ke bawah. Ekspresi Gu Qingqing berubah, aku akan pergi dulu, aku tidak akan bermain denganmu lagi, jika kamu ingin menikahiku, minggirlah jalanku, kamu yang malang. Selama berabad-abad, Gu Qingqing mungkin satu-satunya orang di dunia yang berani mengatakan bahwa Raja Pendiri Dinasti Kabut Ungu, Raja Batu, salah satu dari 4 Raja Pulau Pemisahan misterius, miskin, lingkaran cahaya merah tiba-tiba menyusut dan menghilang dalam sekejap mata. Ledakan. Lengan Master Misty Rock tiba-tiba bergetar, dan seluruh 10.000 zang ruang hancur, tangannya yang besar meraih rantai dan mengguncangnya, dalam sekejap, rantai perak di langit berkumpul bersama dan melesat ke kehampaan. Yun Xiao dan Bei Mingnan baru saja membunuh Rong Guang, dan wajah mereka sangat serius saat mereka menyaksikan adegan serangan Misty Rock Lord. Fluktuasi energi unsur yang menyebar dari gerakan itu membuat mereka berdua merasa sangat tidak nyaman. Di langit, Misty Rockmaster meraih rantai perak dengan satu tangan dan perlahan menariknya, ujung lain dari rantai perak dimasukkan ke udara, dan terus-menerus ditarik keluar. Apa? Beberapa napas kemudian, Yun Xiao dan yang lainnya semua terkejut, ujung rantai perak telah mengikat Gu Qingqing seperti pangsit besar, dan itu menyeretnya keluar dari kehampaan. Wajah Gu Qingqing tanpa ekspresi, dan dia membiarkan rantai perak menyeretnya, seolah-olah dia tidak bisa melawan. Melihat Misty Rockmaster, dia segera memutar matanya dan berkata, apakah Raja Batu benar-benar sangat menyukaiku sehingga dia ingin mengikatku ke sisinya? Tetapi jika kamu benar-benar menyukai seseorang, bukankah seharusnya kamu memberinya kebebasan? Master Batu Berkabut berkata, kebebasan. Setelah kamu jatuh cinta padaku, aku akan membebaskanmu. Benarkah? Gu Qingqing mengedipkan matanya, dan berkata dengan wajah imut, Yang Mulia Raja Batu, saya sudah lama menyukaimu. Misty Rockmaster tersenyum acuh tak acuh dan berkata, begitukah? Itu bagus, jika kamu menginginkan kebebasan, maka ikuti aku kembali ke Pulau Xuan Li untuk menyempurnakan pernikahan kita. Ruang bundar, kamar bundar, kamar bundar. Gu Qingqing berteriak, wajahnya menjadi pucat saat dia mengutuk, Hooligan Bao, Hooligan tak tahu malu. Master Batu Berkabut mengabaikannya dan membiarkannya memarahinya, dia melemparkan rantai perak di tangannya dan pada saat yang sama, membentuk gerakan mantra dengan satu tangan dan menamparnya. Sebuah jimat terbang keluar, diikuti oleh yang kedua, dan kemudian yang ketiga. Yun Xiao tercengang, rune sebenarnya adalah karakter maha kuno, yang berubah menjadi segel di bawah gerakan mantra Raja Batu Kabut, kemudian menyusul rantai perak dan tenggelam ke dalamnya. Rantai perak itu seperti sungai bintang, berputar-putar di sekitar Gu Qingqing, benar-benar menekannya. Gu Qingqing berjuang beberapa kali, tetapi ruang itu tidak bergerak sama sekali, wajahnya menjadi lebih jelek dari hati babi,
dan dia sepertinya berada di ujung kecerdasannya. Kita dalam masalah besar, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, kami dalam masalah. Bei Feng Nan tetap diam, berdiri di sana dengan tenang seperti biasa, seolah-olah hatinya sudah lama tenang seperti air, dan tidak ada peristiwa besar yang bisa mengguncangnya. Dalam dua pertempuran lainnya, wasit juga berhasil membunuh Su Cheng, membuat Qi Yuming berjuang untuk bertahan, tetapi dia juga diambang kematian. Setelah Misty Rock Master menyegel Gu Qingqing dan memastikan bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dia mengalihkan pandangannya ke medan perang di bawah. Tidak baik, Yun Xiao tiba-tiba berteriak, rasa tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. Tiga wanita yang mengelilingi Qi Yuming semuanya terkejut dan menjadi waspada. Tiba-tiba, sinar jari besar melesat dari langit, seperti cahaya matahari. Kemanapun pancaran jari Leo, ruang itu akan terbakar. Ledakan, cahaya jari akhirnya mendarat di depan ketiga wanita itu, mengaduk ombak tak berujung yang bergulung dan menyebar seperti gelombang laut. Ketiga wanita itu buru-buru mundur. Qi Yuming sudah terluka parah dan seperti anak panah di akhir penerbangannya, setelah didorong oleh gelombang, dia memuntahkan darah dan tubuhnya terus-menerus hancur. Tiba-tiba, semua kekuatan menghilang, dan tubuh Qi Yuming jatuh ke depan dan jatuh ke tanah, tidak diketahui apakah dia mati atau hidup. Sebuah pil tiba-tiba muncul di depannya, itu jatuh ke tanah dan tertutup debu. Telan itu bisa menyelamatkan hidupmu, jika kamu masih memiliki kekuatan untuk mengambilnya. Misty Rock Master muncul di depannya dan berkata dengan acuh tak acuh dengan wajah tanpa ekspresi, tatapannya hanya menyapu Qi Yuming sedikit, seolah-olah dia sedang melihat semut. Pil itu juga terlihat seperti diberikan kepada seorang pengemis. Namun, Qi Yuming sangat bersemangat hingga tubuhnya gemetar, dia mengangkat tangannya yang gemetar untuk mengambil pil roh dan terus berkata, terima kasih, Wan Wan, terima kasih, Tuan Wan Wan. Tuan Batu Berkabut menutup telinga terhadap kata-katanya, dia melihat kerumunan satu persatu, dan akhirnya, matanya tertuju pada Yun Xiao. Hati semua orang berat, dan mereka waspada. Selain Yun Xiao, kekuatan Misty Rock Lord adalah sesuatu yang belum pernah dilihat orang lain dalam hidup mereka. Hati Zhu Jun dan Meng Zuo tenggelam, ketika tatapan kabut Rock Lord menyapu mereka, sepertinya mereka bahkan tidak ada di matanya, seolah-olah dia benar-benar mengabaikan mereka, atau seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Apakah Anda pemilik sementara tablet alam ilahi, Li Yun Xiao? Petik 2. Raja Batu Berkabut bertanya, meskipun dia tidak memiliki aura yang mengesankan, aura seperti bintangnya yang stabil itu sudah cukup untuk membuat semua orang merasa takut dan waspada. Untuk sementara, Yun Xiao terkekeh dan segera mengerti apa yang dimaksud Tuan Batu Berkabut, apakah kamu masih bisa berbicara dengan benar? Master Batu Berkabut berkata, serahkan tablet alam ilahi, Ye Fan, dan kapal Nuh, juga, tinggalkan tubuh Nirvana Phoenix Surgawi ini, kemudian, Anda bisa pergi. Qi Yuming baru saja mengambil ramuan di tanah, setelah mendengar ini, tangannya tidak bisa menahan gemetar, dan ramuan itu jatuh ke tanah lagi, matanya dipenuhi dengan kengerian. Dia telah mengikuti Misty Rock Master untuk waktu yang lama, meskipun dia telah berada di dunia abadi selama bertahun-tahun dan pada dasarnya dalam keadaan tidur nyenyak, dia memahami kepribadian Master Misty Rock dengan sangat baik. Orang ini dingin dan kejam, memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput, dia tegas dalam membunuh dan akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Dia adalah seorang algojo yang telah merenggut nyawa ratusan juta orang, dia juga layak untuk nama Tuan yang tak tertandingi, dia pasti tidak memiliki belas kasihan di hatinya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Qi Yuming dia mendengar seseorang mengambil inisiatif untuk melepaskan pihak lain, dan dia hampir berpikir bahwa dia salah dengar. Maaf, saya tidak bisa menyimpan salah satu dari 4 hal yang Anda sebutkan. Yun Xiao merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, mengapa kita tidak menukar dengan 4? Saya masih memiliki banyak harta surgawi, senjata tingkat mendalam, pil obat, dan sebagainya. Li Yun Xiao, berhentilah bermimpi. Cepat dan robohkan dia sehingga kamu bisa menyelamatkanku. Gu Qingqing berteriak di langit, lakukan apa yang dia katakan, atau pukul dia, dengan amarahmu, itu pasti akan menjadi pertempuran sengit, kalau begitu berhentilah bicara omong kosong dan bergerak. Oh, pertempuran sengit. Misty Rock Master tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dia menatap Gu Qingqing,
lalu menoleh ke Yun Xiao dan berkata, wanita yang aku perhatikan sepertinya sangat menghargaimu. Apakah kamu cemburu? Yun Xiao menjentikkan rambutnya dan menyisirnya dengan jari-jarinya sambil berkata, aku tidak bisa menahannya, di dunia ini di mana penampilan adalah segalanya, saya sangat mempesona. Yai, suamiku sangat tampan. Fei Ni bertepuk tangan dan melompat-lompat dengan gembira, memujinya. Master Batu Berkabut berkata, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi dari sini hidup-hidup, bukannya aku tiba-tiba memiliki niat membunuh dan ingin membunuhmu, saya hanya sangat penasaran, wanita yang saya minati mengatakan bahwa ini akan menjadi pertempuran sengit, dan saya tidak bisa tidak menantikannya. Yun Xiao tersenyum kecut, tapi saya tidak menantikannya sama sekali, mengapa kita tidak berbicara tentang kondisinya? Jika Anda tidak menyukai bahan surgawi dan harta duniawi, artefak yang mendalam, dan pil obat, apakah Anda memiliki hobi lain? Misalnya, musik, nyanyian, melukis, membantu orang lain, Petik 2. Bersambung.